semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alstad Yustiawan. Saya sebagai Infrastructure Engineer di perusahaan Circlo. Dan pada hari ini saya akan membahas mengenai Kubernetes Event Driven Autoscaler. Jadi agendanya adalah kita akan membahas mengenai workload yang ada dalam Kubernetes. Kemudian kita akan mencari tahu bagaimana Kubernetes Autoscaling itu bekerja. Kemudian kelemahan dari Kubernetes Autoscaling secara default fiturnya itu seperti apa, dan juga kita akan membahas alternatif solutionnya seperti apa, dan alternatif solutionnya adalah menggunakan KEDA. Kemudian ada contoh penggunaan dari KEDA itu sendiri seperti apa. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Untuk workload sendiri di dalam Kubernetes itu ada beberapa macam dan beberapa use case tergantung dari aplikasi kita seperti apa. Dan yang pertama ini ada pod, kemudian ada deployment, ada stateful set, ada daemon set, ada job, dan juga ada cron job. Untuk penjelasan detailnya nggak akan saya jelaskan, mungkin teman-teman bisa baca di sini. Kemudian di slide berikutnya, kita akan membahas mengenai cara autoscaling bekerja. Autoscaling di Kubernetes itu ada tiga cara, yaitu horizontal pod autoscaler atau biasa disebut dengan cara scale out. Metode ini biasanya menambah jumlah pods yang kita inginkan, seperti itu. Dan jika kita menggunakan horizontal pod autoscaler, maka kenaikan atau penurunan jumlah pod dia akan secara otomatis dihandle oleh horizontal pod autoscaler. Kemudian ada vertical pod autoscaler. Cara ini merupakan cara untuk menambah atau bisa dibilang scaling up untuk penggunaan resource dari pod ataupun kontainer seperti itu. Dan kedua jenis horizontal ataupun vertikal dia scaling berdasarkan dari penggunaan memori dan juga CPU seperti itu. Kemudian yang poin ketiga ada cluster autoscaler. Cluster autoscaler biasanya identik lebih ke arah platform Kubernetes yang ada di cloud. Dan cluster autoscaler ini bekerja berdasarkan juga jumlah workload yang ada di dalam cluster Kubernetes. Jadi ketika worker nodes-nya hampir penuh, maka cluster autoscaler ini akan melakukan penambahan jumlah worker node. Dan setelah itu, maka cluster Kubernetes akan melakukan rebalancing terhadap workload yang ada di dalamnya untuk menyebarkan ke beberapa nodes worker Kubernetes yang baru, seperti itu. Kemudian ada kelemahan dari penggunaan Kubernetes autoscaling secara default fiturnya. Jadi ini udah common issue dari Kubernetes. Yang pertama adalah Kubernetes autoscaling, dia hanya bisa menggunakan berdasarkan memori dan juga CPU utilization. Kemudian poin selanjutnya, Kubernetes autoscaling secara default fiturnya dia tidak bisa melakukan autoscaling ketika terjadi penggunaan memori dan juga CPU yang sangat drastis. Jadi kalau misalkan CPU dan memori naik drastis, maka itu tidak akan berjalan untuk autoscaling-nya. Seperti itu. Kemudian yang poin terakhir, Kubernetes autoscaling dapat menjadi wrong and wrong situation di mana ketika aplikasi kita memiliki somehow memory leak, maka ini akan berdampak untuk Kubernetes autoscaling akan menaikkan jumlah pod, namun secara sisi performa itu tidak akan berdampak banyak dan tidak membantu sama sekali. Lalu justru maka yang terjadi adalah justru secara infrastruktur hanya akan menambah cost atau biayanya seperti itu. Nah, kemudian alternatif solutionnya adalah menggunakan Kubernetes Event Driven Autoscaler. Jadi Event Driven Autoscaler ini lebih ke arah menambahkan functionalities yang tadinya cuma berdasarkan memori dan juga CPU. Nah, dengan KEDA ini kita bisa menambahkan external metrics seperti dari PubSub, Apache Kafka, AWS SQS, dan banyak lagi. Kemudian salah satu alasan kenapa kita pakai KEDA adalah open source. Kedua adalah built-in scalars, jadi banyak sekali external metric adapter yang bisa kita pakai. Kemudian dia support multiple workload seperti deployment, stateful set, job, dan juga custom resource. Dan yang terakhir adalah vendor agnostic. Jadi ini sangat membantu sekali jika teman-teman menggunakan Kubernetes dari berbagai macam platform seperti itu. Kemudian untuk KEDA sendiri, dia memiliki komponen arsitekturnya seperti ini. Ada scale object. Jadi scale object ini kita dapat mendefinisikan
objek apa sih yang mau kita lakukan penskalaan seperti itu, misalkan deployment. Nah, deployment-nya berarti nanti kalau terjadi ada trigger event, maka dia akan ditambahkan ditambahkan jumlah pods-nya seperti itu. Kemudian ada external trigger source. External trigger source ini lebih ke arah dia memonitoring dari external metric. Kemudian kalau terjadi suatu event, maka dia akan melakukan triggering terhadap horizontal pod autoscaler. Kemudian horizontal pod autoscaler ini dia akan menambahkan jumlah workload-nya atau jumlah pods seperti itu. Kemudian salah satu contohnya penggunaan dari KEDA sendiri ini adalah misalkan kalau kita menggunakan Apache Kafka, jika tidak ada message yang diterima oleh topik, maka otomatis KEDA ini dapat nge-scale sampai dengan 0 pods seperti itu. Kemudian jika ada message yang datang, maka KEDA ini akan melakukan mendeteksi adanya event, kemudian KEDA ini akan melakukan auto scaling dan menambahkan jumlah pod. Lalu kemudian jika message yang diterima oleh Kafka ini banyak, maka KEDA ini akan melakukan auto scaling, menambahkan jumlah pods yang lebih banyak lagi seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah scaled object, contoh implementasi KEDA dengan menggunakan triggernya dari Apache Kafka. Jadi kita membuat yang namanya scaled target ref, ini adalah nama deployment-nya. Kemudian ada polling interval, berapa lama. Kemudian ada triggers. Triggers ini bentuknya array, kita bisa mendefinisikan banyak triggers, nggak cuma satu. Nah, tapi dalam contoh ini kita hanya menggunakan Kafka. Untuk Kafka sendiri, dia ada metadata, kayak misalkan server Kafka-nya itu sendiri berapa URL-nya atau DNS. Kemudian ada consumer group, ada topik. Dalam hal ini contohnya core topic, dan juga untuk consumer group-nya adalah core group. Jadi, seperti itu penggunaan secara KEDA secara general atau secara dasarnya. Kurang lebihnya, KEDA ini dapat menambahkan functionality dari Kubernetes Auto Scaling secara bawaan default-nya. Oke, kurang lebihnya itu. Mohon maaf jika banyak salah. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui alamat email yang tertera di sini ataupun nomor HP yang tertera di sini. Terima kasih banyak.